Bagaimana jika saya mengatakan bahwa setiap hari Anda sebenarnya sedang melangkah dalam sebuah medan pertempuran yang tidak terlihat? Serangannya halus, berupa keraguan yang menyusup ke dalam pikiran, ketakutan yang melumpuhkan keputusan, serta godaan yang menarik Anda semakin jauh dari kedamaian. Dan yang paling berbahaya, banyak dari kita memasuki pertempuran ini tanpa senjata sama sekali, tidak sadar bahwa kita sedang diserang. Namun inilah kebenaran yang mengejutkan. Tuhan telah memberikan kepada Anda segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berdiri teguh, untuk menang, dan untuk hidup dalam kemenangan. Lalu apa sebenarnya arti mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Apakah itu hanya sebuah konsep indah, atau justru kunci untuk membuka kehidupan yang penuh iman, keberanian, dan kuasa? Ada satu kebenaran tentang perlengkapan ini yang sering diabaikan banyak orang percaya, dan kebenaran itu dapat mengubah segalanya. Tetaplah bersama saya, karena pada akhirnya nanti Anda bukan hanya akan memahami kedalaman makna perlengkapan ini, tetapi Anda juga akan siap menggunakannya setiap hari dan mengklaim kemenangan yang sebenarnya sudah menjadi milik Anda. Panggilan untuk peperangan rohani. Kita hidup di dunia di mana peperangan sejati tidak terjadi dengan pedang atau pasukan, melainkan melawan kuasa rohani yang tidak kelihatan. Setiap hari, orang-orang percaya berada di tengah medan pertempuran, menghadapi godaan, keraguan, dan gangguan yang berusaha melemahkan hubungan mereka dengan Tuhan. Bayangkan ini, Anda bangun di pagi hari dengan perasaan tertekan, seolah ada beban yang menekan roh Anda. Itu bukan sekadar kelelahan, itu adalah serangan rohani. Sebuah bisikan yang menyuruh Anda menyerah, meragukan nilai diri Anda di mata Tuhan. Tetapi inilah kebenarannya. Anda tidak sendirian dalam peperangan ini. Yesus sendiri mengingatkan kita dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kegelapan, dan kejahatan rohani di udara. Lalu apa solusinya? Semuanya dimulai dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bayangkan seorang prajurit yang pergi berperang tanpa perisai atau baju sirah. Ia menjadi sasaran empuk, bukan? Sekarang bayangkan kita menghadapi peperangan rohani tanpa perlindungan yang telah Tuhan sediakan. Perlengkapan senjata Allah bukan sekadar kiasan. Itu adalah pemberian ilahi, cara nyata untuk berdiri teguh ketika musuh menyerang. Namun pertanyaannya adalah, apakah Anda siap melangkah ke dalam peran ini? Apakah Anda siap menjadi seorang pejuang dalam kerajaan Allah? Terlalu sering kita melupakan urgensi panggilan ini, sehingga kita membiarkan diri kita rentan terhadap keraguan, ketakutan, dan dosa. Tetapi saat kita mengambil perlengkapan itu, kita berdiri dengan lengkap, percaya diri, dan tidak bergoyahkan. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah untuk menghidupkan hal ini. Bayangkan seorang pria bernama Daniel, bukan nabi, tetapi seseorang seperti Anda dan saya. Suatu pagi Daniel merasa kalah. Doa-doanya terasa tidak dijawab, dan imannya mulai meredup. Namun ketika ia membuka Alkitabnya, ia menemukan Efesus 6. Sesuatu tersentuh dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjalani hidup tanpa senjata. Pagi itu ia berlutut dan berdoa, "Tuhan, tolong aku mengenakan perlengkapan-Mu." Tiba-tiba pergumulannya tidak langsung hilang, tetapi kekuatannya bertambah. Tuhan mengingatkannya, ini memang pertempuran,
tetapi tamu tidak berperang sendirian. Lalu bagaimana ini berlaku bagi Anda? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Bagian mana dari hidup Anda yang saat ini terasa diserang? Apakah iman Anda, kedamaian Anda, atau tujuan hidup Anda? Sadari bahwa musuh dengan sengaja menargetkan area-area ini. Tetapi inilah pengharapan itu. Tuhan memperlengkapi kita untuk melawan. Perlengkapan ini adalah perlindungan Anda, perisai Anda, dan pengingat bahwa Anda tidak berperang untuk meraih kemenangan, melainkan dari posisi kemenangan. Karena Yesus telah memenangkan pertempuran terbesar. Dan masih ada lagi, ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang berdiri teguh sebagai terang di dunia yang gelap. Pikirkanlah, ketika Anda mengenakan perlengkapan senjata Allah, Anda melangkah ke dalam peran Anda sebagai pembela kebenaran dan pengharapan. Anda membawa Injil ke tempat-tempat di mana kegelapan berusaha berkuasa. Bukankah itu luar biasa? Ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan ketekunan. Ingatlah, bahkan Daud, seorang gembala muda, menghadapi Goliat dengan bersenjata iman, bukan ketakutan. Tuhan tidak memanggil orang yang sudah layak. Dia melayakkan orang yang dipanggil. Izinkan saya bertanya, apa yang menahan Anda untuk menjawab panggilan ini? Apakah itu ketakutan, keraguan, atau mungkin perasaan tidak layak? Anda tidak sendirian dalam hal itu. Namun, inilah kebenarannya. Ketika Anda mengenakan perlengkapan senjata Allah, Anda masuk ke dalam garis keturunan rohani para pejuang yang menang melalui iman. Tinggalkan komentar di bawah, bagian perlengkapan mana yang paling Anda rasakan Anda butuhkan hari ini. Mari kita berjalan dalam perjalanan ini bersama-sama. Ingatlah, perlengkapan Allah bukan hanya perlindungan, tetapi juga pemberdayaan. Maka bangkitlah pejuang, inilah waktunya untuk berdiri teguh. Ikat pinggang kebenaran adalah lebih dari sekedar salah satu bagian perlengkapan. Ini adalah fondasinya. Pikirkan begini, ikat pinggang menahan semuanya tetap pada tempatnya, memberi kestabilan dan kesiapan. Tanpa kebenaran, seluruh perlengkapan rohani menjadi longgar dan mudah runtuh. Tetapi kebenaran seperti apa yang dimaksud? Ini bukan sekedar kejujuran atau fakta. Ini adalah kebenaran firman Allah, dasar yang tidak tergoyahkan yang memerdekakan kita. Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengenakan ikat pinggang kebenaran berarti menambatkan diri pada Kristus. Hidup dengan integritas bahkan ketika dunia menggoda Anda untuk berkompromi. Bayangkan seorang pelari yang bersiap untuk berlari, tetapi tali sepatunya tidak terikat atau pakaiannya longgar. Ia mudah tersandung. Begitulah hidup tanpa kebenaran, tidak stabil, rentan jatuh. Namun ketika Anda mengencangkan ikat pinggang kebenaran, Anda diperlengkapi untuk berdiri teguh. Saya ingin menceritakan tentang Maria, seorang wanita yang hidupnya mulai berantakan ketika kepalsuan merayap masuk ke relasinya. Kebohongan, bahkan yang kecil, mengikis kepercayaan dan merusak kedamaian. Suatu hari ia berdoa, "Tuhan, tunjukkan kepadaku kebenaran-Mu." Ketika ia semakin mendalami kitab suci, ia menemukan kejelasan dan kekuatan untuk membangun kembali hidupnya di atas prinsip Allah. Kebenaran menjadi jangkar yang menahan dirinya tetap teguh. Senjata terbesar musuh adalah penipuan. Ingat bagaimana ia mendekati Hawa di Taman Eden, memutarbalikkan firman Tuhan dengan pertanyaan yang menanamkan keraguan. Musuh menabur benih kebingungan dan kebohongan agar Anda menjauh dari kehendak Allah. Tetapi inilah kabar baiknya. Ikat pinggang kebenaran membongkar kebohongan itu. Ketika Anda berakar pada firman, Anda mampu membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari musuh. Seberapa sering kita membiarkan keraguan tinggal di dalam hati, padahal Tuhan sudah berbicara jelas tentang siapa kita. Namun kebenaran bukan hanya untuk bertahan.
Kebenaran juga membentuk cara kita hidup. Integritas seringkali tidak mudah. Itu berarti memilih kejujuran daripada jalan pintas, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pernahkah Anda berada di titik di mana kebenaran terasa mahal? Mungkin Anda harus mengakui kesalahan atau berdiri teguh dalam iman saat orang lain mengejek. Ikat pinggang kebenaran mengingatkan bahwa kesaksian Anda penting. Ketika Anda hidup apa adanya di hadapan Tuhan, Anda memantulkan karakternya kepada dunia yang lapar akan terang. Lalu bagaimana Anda mengenakan ikat pinggang ini setiap hari? Mulailah dengan menenggelamkan diri dalam Alkitab. Renungkan ayat-ayat yang mengingatkan Anda akan janji Tuhan. Ucapkan kebenaran atas hidup Anda. Saya adalah anak Allah, saya diampuni, saya dikasihi. Pernyataan seperti ini menyelaraskan hati dengan firman Tuhan dan menguatkan perlengkapan rohani Anda. Dan inilah tantangannya. Minggu ini, identifikasilah satu area dalam hidup Anda di mana kebenaran perlu bersinar lebih terang, entah dalam kata-kata Anda, keputusan Anda, atau pikiran Anda. Lalu, berkomitmenlah untuk berjalan dalam kebenaran. Setelah fondasi itu, kita sampai pada baju sirah kebenaran, pelindung bagi bagian paling vital, yaitu hati. Hati adalah pusat emosi, keputusan, dan kehidupan rohani. Tanpa perlindungan, hati menjadi sasaran panah-panah menyala, berupa rasa bersalah, malu, dan penghukuman yang terus ditembakkan musuh. Namun ini yang harus Anda pahami. Kebenaran bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri. Ini adalah pemberian Tuhan melalui Yesus Kristus. Firman mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah. Jadi, baju sirah itu bukan medali prestasi manusia. Itu adalah perlindungan anugerah. Bayangkan seorang prajurit tanpa baju sirah. Serangan yang mengarah ke bagian inti akan menghancurkannya. Begitu pula banyak orang percaya hidup tanpa perlindungan, membiarkan masa lalu, kegagalan, atau dusta musuh melukai mereka dari dalam. Tetapi kebenaran adalah perisai ilahi yang menjaga Anda dari serangan itu. Lihatlah Paulus. Dulu ia menganiaya orang percaya, tetapi setelah perjumpaannya dengan Yesus, ia tidak lagi didefinisikan oleh masa lalunya, melainkan oleh kasih karunia Tuhan. Itulah kebenaran, bukan tentang kesempurnaan, melainkan transformasi. Musuh tahu cara menyerang hati. Ia berbisik, "Kamu tidak cukup baik. Tuhan tidak mungkin mengampuni orang sepertimu." Serangan ini bertujuan mencuri keyakinan dan memisahkan Anda dari kasih Allah. Tetapi, ketika Anda mengenakan baju zirah kebenaran, kebohongan itu tidak dapat menembus. Anda diingatkan bahwa nilai Anda bukan berasal dari apa yang Anda lakukan, melainkan dari siapa Anda di dalam Kristus. Firman menyatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Biarkan itu meresap. Tidak ada penghukuman. Dan baju sirah ini juga memanggil Anda untuk berjalan berbeda. Saat Anda mengenakannya, Anda memilih ketaatan dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bayangkan Clara, seorang perempuan muda yang dulu terjebak dalam siklus ketidakjujuran dan luka. Ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hari demi hari ia memilih kebenaran, berkata jujur, menunjukkan kebaikan, meminta dan memberi pengampunan. Itu tidak mudah, tetapi setiap keputusan untuk menghormati Tuhan, menguatkan hatinya, membuatnya semakin teguh dalam iman. Lalu bagaimana mengenakannya setiap hari? Mulailah dengan penyerahan. Akui bahwa kebenaran Anda berasal dari Yesus,
bukan dari usaha sendiri. Berdoalah agar Tuhan menjaga hati Anda dan menyelaraskan keinginan Anda dengan kehendak-Nya. Ingat, kebenaran bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bangkit dan berjalan dalam anugerah. Firman mengatakan orang benar bisa jatuh berkali-kali, tetapi ia bangkit lagi. Ini perjalanan menuju pertumbuhan, bukan tuntutan untuk sempurna. Kaki yang beralas kesiapan Injil Damai Sejahtera adalah tentang kestabilan, arah, dan tujuan. Bayangkan berjalan tanpa alas kaki di atas tanah berbatu. Setiap langkah terasa menyakitkan, ragu, dan berbahaya. Namun dengan alas kaki yang tepat, Anda bisa melangkah dengan mantap dan percaya diri. Itulah yang dilakukan Injil dalam hidup orang percaya. Injil memperlengkapi kita dengan damai sejahtera, memungkinkan kita berdiri teguh di tengah pertempuran hidup dan melangkah maju menuju tujuan Allah. Firman mengatakan betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Ini bukan sekedar puisi, tetapi realitas rohani. Seorang prajurit yang harus menempuh perjalanan panjang tanpa sepatu yang layak akan segera goyah, sekuat apapun dia. Demikian pula hidup tanpa damai Kristus. Ada kisah tentang seorang pria bernama James yang menghadapi badai kehilangan dan ketidakpastian. Alih-alih runtuh, ia bergiwi teguh karena hidupnya berakar pada Injil. Setiap pagi ia berdoa, "Tuhan, biarlah damai-Mu menuntun langkahku." Hari demi hari, ia menjadi sumber pengharapan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia membuktikan bahwa damai sejahtera bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran Allah di tengah masalah. Damai ini tidak pasif. Ini adalah kesiapan untuk membawa kabar baik kemanapun Anda pergi. Injil tidak hanya mengubahkan hati Anda, tetapi juga misi Anda. Ingat Filipus dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh menuntunnya menemui sida-sida Ethiopia. Ia tidak ragu, ia berlari untuk memberitakan Injil kepada seseorang yang sedang mencari kebenaran. Itulah arti kesiapan. Melihat kesempatan dan melangkah masuk dengan iman. Seberapa sering kita melewati orang-orang yang membutuhkan damai yang kita miliki? Namun mari jujur, jalan hidup seringkali terjal. Ada hari-hari di mana langkah terasa berat karena keraguan, ketakutan, atau penolakan. Itulah sebabnya Injil Damai Sejahtera begitu penting. Ia memberi bantalan, memberi daya tahan untuk terus melangkah. Bayangkan Elena, seorang ibu tunggal yang dilanda tekanan keuangan. Suatu hari ia membaca bahwa damai Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Ia memilih percaya. Ia membagikan kesaksiannya kepada orang lain dan langkah-langkahnya menginspirasi banyak orang untuk berjalan dalam iman. Lalu bagaimana Anda mengenakan alas kaki ini setiap hari? Mulailah dengan doa dan firman. Biarkan janji Tuhan menenangkan kegelisahan Anda dan memperbarui cara pandang Anda. Lalu arahkan pandangan keluar. Adakah seseorang yang membutuhkan dorongan, pengharapan, atau kabar baik? Bahkan tindakan kebaikan sederhana bisa menjadi langkah membawa damai ke dunia yang kacau. Ingat, kesiapan Anda bukan hanya untuk perjalanan Anda sendiri, tetapi juga untuk perjalanan orang lain yang Tuhan percayakan kepada Anda. Sekarang kita sampai pada perisai iman, garis pertahanan pertama melawan panah-panah api musuh. Panah-panah itu berupa keraguan, ketakutan, tuduhan, dan godaan yang ditujukan untuk melemahkan roh Anda. Tanpa iman, panah-panah itu mengenai sasaran dan melukai hati serta pikiran. Tetapi dengan iman, Anda memegang perisai yang memadamkan setiap serangan.
Iman adalah keyakinan akan apa yang kita harapkan dan kepastian akan apa yang tidak kita lihat. Perisai ini bukan hanya perlindungan, tetapi kepercayaan penuh pada janji Allah. Ingat, Daud dan Goliat. Goliat datang dengan senjata besar, tetapi Daud datang dengan iman. Ia percaya bahwa Tuhan yang telah melepaskannya dari singa dan beruang akan menyelamatkannya dari raksasa itu. Perisai Daud bukanlah logam, melainkan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada kuasa Allah. Musuh sering menyerang saat kita lengah. Bayangkan Sarah, seorang wanita muda yang bergumul dengan rasa tidak layak. Setiap hari musuh berbisik bahwa ia tidak cukup baik. Suatu pagi ia memilih mengangkat perisai imannya, menyatakan bahwa ia diciptakan dengan ajaib dan dahsyat. Sejak saat itu, panah-panah itu kehilangan kekuatannya. Perisai iman juga dirancang untuk dipakai bersama. Dalam peperangan kuno, para prajurit menyatukan perisai mereka membentuk dinding perlindungan. Demikian pula iman. Iman Anda dikuatkan ketika Anda berdiri bersama orang lain. Ingat orang lumpuh yang dibawa teman-temannya kepada Yesus. Iman mereka bersama membawa mujizat. Dengan siapa Anda menyatukan perisai Anda? Lalu bagaimana menggunakan perisai ini setiap hari? Penuhi hati Anda dengan firman. Bangun cadangan iman untuk saat-saat sulit. Kelilingi diri Anda dengan komunitas orang percaya yang akan mengingatkan Anda pada janji Tuhan ketika iman Anda melemah. Jangan ragu mengucapkan firman Tuhan dengan suara keras, karena iman timbul dari pendengaran. Setiap kali Anda menyatakan kebenaran, Anda mengangkat perisai dan memadamkan serangan musuh. Ketopong keselamatan adalah perlindungan utama bagi medan pertempuran pikiran. Pikiran Anda membentuk tindakan, dan tindakan Anda membentuk arah hidup. Tanpa kepastian keselamatan yang menjaga pikiran, Anda menjadi sasaran empuk bagi kebohongan musuh. Ketopong ini bukan sekadar simbol, melainkan pengingat harian tentang identitas Anda di dalam Kristus. Firman mengajarkan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diubahkan oleh pembaruan budi. Dengan ketopong keselamatan, pikiran Anda dijaga dari ketakutan, keraguan, dan rasa bersalah. Bayangkan seorang prajurit pergi ke medan perang tanpa pelindung kepala. Satu serangan saja bisa berakibat fatal. Begitulah cara musuh bekerja. Ia menargetkan pikiran dengan bisikan ketidakamanan dan rasa malu. Lihatlah kisah Elia. Setelah kemenangan besar melawan nabi-nabi Baal, ia justru bersembunyi dalam ketakutan, merasa putus asa dan tidak berguna. Namun Tuhan dengan penuh belas kasihan memulihkan pikirannya dan mengingatkannya akan panggilannya. Ketopong keselamatan melakukan hal yang sama, mengalihkan fokus kita dari keputusasaan menuju pengharapan. Musuh tahu betapa kuatnya pikiran Anda, itulah sebabnya serangannya sering halus namun terus-menerus. Pikiran seperti apakah Anda sungguh diselamatkan atau Anda tidak akan pernah berubah dapat terus menghantui. Tetapi ketopong keselamatan membungkam kebohongan ini. Ia mengingatkan bahwa keselamatan Anda tidak bergantung pada kinerja Anda, melainkan pada pengorbanan Yesus. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha. Inilah kebenaran yang melindungi pikiran dari setiap serangan. Ada seorang pria bernama Markus yang terus-menerus diliputi kecemasan tentang masa depannya. Pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Suatu hari, gembalanya berkata kepadanya, "Kenakanlah ketopong keselamatan. Ingatlah siapa dirimu di dalam Kristus." Markus mulai merenungkan firman yang mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat merebut dia dari tangan Tuhan. Perlahan pikirannya diubahkan. Masalahnya belum lenyap, tetapi ia memiliki damai untuk menghadapinya karena ia tahu keselamatannya aman.
Lalu bagaimana mengenakan ketopong ini setiap hari? Mulailah dengan memenuhi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Biarkan ayat-ayat tentang keselamatan dan janjinya membentuk cara Anda berpikir. Ketika keraguan muncul, lawan dengan kebenaran. Katakan kepada diri Anda bahwa Anda diselamatkan, ditebus, dan dikasihi. Setiap kali Anda memperbarui pikiran, Anda sedang mengenakan ketopong itu dan melindungi diri dari tipu daya musuh. Sekarang kita beralih ke pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Ini adalah satu-satunya senjata ofensif dalam perlengkapan senjata Allah. Firman Allah hidup, berkuasa, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia tidak hanya bertahan, tetapi menyerang kebohongan musuh dan membawa kemenangan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, ia tidak melawan dengan kekuatan fisik atau argumen manusia. Ia menggunakan firman dengan berkata, "Ada tertulis." Itulah kuasa firman Allah. Seorang prajurit tanpa pedang tidak dapat maju dalam pertempuran. Demikian pula banyak orang percaya hidup tanpa memanfaatkan kuasa firman dalam kehidupan sehari-hari. Ingat Petrus di Taman Getsemani. Ia menggunakan pedang fisik karena ketakutan, tetapi Yesus menunjukkan bahwa kemenangan sejati datang dari ketaatan pada kehendak Allah. Pedang roh bukan tentang kekerasan, melainkan ketepatan kebenaran Allah yang memotong kebingungan dan kebohongan. Firman Allah adalah senjata, tetapi menggunakannya membutuhkan latihan. Seperti seorang atlet yang tidak berlatih, kita tidak dapat menggunakannya dengan efektif jika kita tidak mengenalnya. Raja Yosia menjadi contoh ketika kitab Taurat ditemukan kembali. Ia tidak hanya membacanya, tetapi menaatinya, dan kebangunan rohani terjadi. Pedang roh tidak dimaksudkan untuk disimpan, melainkan untuk digunakan. Ada seorang wanita muda bernama Sarah yang bergumul dengan ketakutan dan rasa tidak aman. Suatu malam, ia mulai membaca Alkitab dan menemukan ayat yang mengatakan Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Ia mulai menghafal ayat-ayat dan mengucapkannya setiap kali ketakutan datang. Seiring waktu, firman itu menjadi senjatanya. Kebohongan musuh tidak lagi berkuasa karena kebenaran Allah berdiri teguh. Bagaimana Anda dapat mengambil pedang roh hari ini? Mulailah dengan komitmen membaca dan menghafal firman setiap hari. Pilih ayat-ayat yang berbicara langsung pada pergumulan Anda. Ketika tantangan datang, ucapkan firman itu dengan iman. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin tajam pedang Anda. Ingat, firman tidak hanya untuk pertempuran pribadi, tetapi juga untuk membawa pengharapan kepada orang lain. Doa adalah fondasi yang menyatukan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tanpa doa, bahkan prajurit yang paling lengkap perlengkapannya pun menjadi lemah dan kehilangan arah. Doa adalah jalur langsung kita kepada Tuhan, tali kehidupan dalam peperangan melawan kegelapan rohani. Melalui doa, kita mengundang Roh Kudus untuk membimbing, melindungi, dan memberi kuasa. Firman mengingatkan kita untuk berdoa setiap waktu di dalam roh, dengan berbagai permohonan. Doa bukan pelengkap. Doa adalah sumber tenaga yang menggerakkan seluruh kekuatan rohani. Bayangkan, seorang prajurit memasuki pertempuran dengan perlengkapan lengkap, tetapi tanpa komunikasi dengan komandannya. Bagaimana ia tahu kemana harus melangkah, atau strategi apa yang digunakan? Begitulah hidup tanpa doa, penuh kebingungan dan rentan. Lihatlah Daniel, bahkan ketika nyawanya terancam, ia tetap berdoa 3 kali sehari, mencari hikmat dan perlindungan Tuhan. Doanya tidak hanya menyelamatkannya dari gua singa,
tetapi juga menjadi kesaksian bagi raja dan seluruh bangsa. Doa adalah tempat di mana pertempuran dimenangkan sebelum benar-benar terjadi. Namun jujur saja, doa sering menjadi hal pertama yang diabaikan. Kesibukan, gangguan, dan tekanan hidup membuat kita mencoba berperang dengan kekuatan sendiri. Padahal Yesus sendiri menunjukkan betapa pentingnya doa. Ia sering mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jika anak Allah sendiri membutuhkan doa, apalagi kita. Doa bukan hanya tentang meminta pertolongan, tetapi tentang menyelaraskan hati dengan kehendak Tuhan. Dalam keheningan itulah kita menemukan kejelasan, damai, dan kekuatan. Ada seorang ayah bernama Mark yang merasa hidupnya runtuh karena masalah keuangan dan hubungan keluarga yang tegang. Setiap malam ia berlutut dan berdoa dengan jujur. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa, tetapi aku percaya kepadamu. Suatu hari ia merasa terdorong untuk berpuasa dan berdoa lebih sungguh-sungguh bagi keluarganya. Perubahan tidak terjadi seketika, tetapi hatinya diubahkan. Kesabarannya bertumbuh, sudut pandangnya berubah, dan imannya semakin kuat. Doa tidak langsung menghapus masalahnya, tetapi memberi kekuatan untuk menghadapinya bersama Tuhan. Lalu bagaimana menjadikan doa sebagai fondasi hidup Anda? Mulailah dengan sederhana namun konsisten. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan, entah di pagi hari, saat perjalanan, atau sebelum tidur. Jadilah jujur dan apa adanya. Doa bukan tentang kata-kata indah, melainkan hubungan yang tulus. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, komunitas Anda, bahkan mereka yang menyakiti Anda. Firman mengajarkan agar kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Sekarang mari kita bicara tentang mengenali musuh. Mengenali musuh sangat penting dalam setiap pertempuran, terlebih dalam peperangan rohani. Firman dengan jelas menyatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan manusia, melainkan melawan kuasa jahat di alam rohani. Musuh bukan konsep abstrak, iblis nyata, dan strateginya terencana untuk menipu, memecah belah, dan menghancurkan. Namun ketika Anda memahami taktiknya, Anda mendapatkan keunggulan. Musuh bekerja dalam bayang-bayang. Ia tidak datang dengan pengumuman, melainkan dengan bisikan halus berupa keraguan, ketakutan, dan godaan. Ingat Taman Eden. Iblis tidak memaksa Hawa. Ia hanya mengajukan pertanyaan yang memutarbalikkan firman Tuhan. Dari situlah keraguan tumbuh. Mengenali musuh berarti waspada terhadap serangan-serangan halus ini dan melawannya dengan kebenaran. Namun mengenali musuh bukan berarti takut kepadanya. Lihat kisah Ayub. Iblis menuduh iman Ayub, tetapi Ayub tetap berdiri teguh, bahkan ketika segala sesuatu diambil darinya. Ia menyatakan bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Itu menunjukkan bahwa kuasa musuh terbatas. Ia tidak dapat mengalahkan mereka yang berdiri di dalam janji Tuhan. Ada seorang ibu muda bernama Ana yang terus-menerus merasa tidak cukup baik. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain dan kehilangan sukacita. Dalam sebuah pendalaman Alkitab, ia menyadari bahwa pikiran-pikiran itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan kebohongan musuh. Ia mulai berdoa dan menyatakan firman bahwa Tuhan tidak memberi roh ketakutan, melainkan roh kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Perlahan, cengkeraman musuh atas pikirannya melemah, dan ia berjalan dalam kebebasan. Bagaimana Anda mengenali musuh dalam hidup Anda? Perhatikan area di mana Anda paling sering diserang, iman, hubungan, atau tujuan hidup. Disitulah musuh biasanya bekerja.
Gunakan firman sebagai terang untuk menyingkapkan kebohongan. Mintalah Roh Kudus memberi kepekaan dan pembedaan. Ingat, fokus Anda bukan pada musuh, melainkan pada Tuhan yang telah memberi kemenangan. Kewaspadaan rohani adalah kunci untuk berdiri teguh menghadapi musuh yang tidak pernah lelah. Firman mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan sadar, karena musuh kita berjalan keliling seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Kewaspadaan bukan sekadar anjuran, melainkan perintah. Di dunia yang penuh gangguan dan godaan, tetap waspada secara rohani berarti menjaga fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Tanpa kewaspadaan, bahkan iman yang kuat pun dapat goyah. Bayangkan seorang penjaga yang tertidur saat menjaga kota. Musuh akan memanfaatkan kesempatan itu, masuk tanpa terdeteksi, dan menghancurkan sebelum ada yang sempat bereaksi. Itulah yang terjadi ketika kita menurunkan kewaspadaan rohani. Ingat kisah Simson. Kurangnya kewaspadaan membawanya ke dalam jerat Delila, hingga ia kehilangan kekuatan dan penglihatannya. Namun dalam belas kasihannya, Tuhan memulihkan Simson ketika ia kembali kepadanya. Kewaspadaan bukan tentang tidak pernah salah, melainkan tentang tetap terjaga akan realitas pertempuran rohani di sekitar kita. Musuh bekerja dengan halus, menggunakan kesibukan, kenyamanan, dan rasa puas diri untuk membuat kita tertidur secara rohani. Pernahkah Anda menyadari betapa mudahnya mengabaikan doa dan firman ketika hidup terasa berjalan baik? Justru di saat-saat itulah musuh sering menyerang. Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kewaspadaan berarti bersikap proaktif, bukan reaktif. Memilih tetap terhubung dengan Tuhan, bahkan ketika keadaan tampak tenang. Ada seorang pria bernama John, seorang pengusaha yang sedang berada di puncak karirnya. Perlahan imannya meredup. Ibadah menjadi pilihan, Alkitabnya berdebu. Suatu malam setelah hari yang sangat menekan, ia menyadari betapa jauhnya ia merasa dari Tuhan. Dengan hati yang tersentuh, ia berkomitmen kembali pada doa dan firman setiap hari. Sedikit demi sedikit, kekuatan rohaninya pulih. Ia menyadari bahwa kesibukannya telah menjadi gangguan yang melemahkan kewaspadaannya. Kewaspadaan membawanya kembali ke fondasi yang benar. Bagaimana kita tetap waspada? Bangun kebiasaan harian yang menjaga kedekatan dengan Tuhan. Berdoalah sepanjang hari, renungkan firman-Nya, dan kelilingi diri Anda dengan komunitas orang percaya yang saling menguatkan dan menegur dalam kasih. Jagalah hati dengan mengakui dosa secara teratur, dan mintalah Roh Kudus menolong Anda membedakan ketika musuh mencoba menipu atau mengalihkan perhatian. Firman mengingatkan bahwa dari hati terpancar seluruh kehidupan. Sekarang mari kita berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus dalam pertempuran. Peperangan yang kita hadapi tidak dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Tubuh Kristus yang bersatu dalam iman dan tujuan adalah rancangan Allah untuk kemenangan. Tidak ada prajurit yang berperang sendirian. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan, saling melindungi dan menguatkan. Demikian pula orang percaya dipanggil untuk berdiri bersama sebagai satu tubuh. Seperti tubuh memiliki banyak anggota namun tetap satu, demikianlah Kristus. Gereja mula-mula memberi teladan yang kuat. Mereka berdoa bersama, berbagi apa yang mereka miliki, dan saling menopang di tengah penganiayaan. Kesatuan mereka bukan sekadar praktis, tetapi rohani. Ketika Petrus dipenjara, jemaat tidak tercerai-berai dalam ketakutan.
Mereka berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Iman yang bersatu menghasilkan pembebasan yang ajaib. Kesatuan dalam tubuh Kristus adalah kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Namun, kesatuan tidak selalu mudah. Perbedaan pendapat, latar belakang, dan kepribadian dapat menimbulkan perpecahan. Musuh senang menabur perselisihan karena ia tahu betapa berbahayanya gereja yang bersatu. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan membutuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan pengampunan. Ini tentang memilih misi Kristus di atas kepentingan pribadi. Ada sebuah gereja kecil di komunitas yang sedang bergumul. Tekanan keuangan, perbedaan pendapat, dan konflik pribadi hampir memecah mereka. Namun, alih-alih menyerah, mereka memilih berdoa dan berpuasa bersama, meminta Tuhan menyelaraskan hati mereka. Perlahan, kesatuan mereka menjadi kesaksian bagi lingkungan sekitar. Orang-orang melihat kasih mereka satu sama lain dan tertarik kepada Kristus. Kesatuan tubuh Kristus menjadi terang di tengah dunia yang terpecah. Bagaimana Anda dapat memelihara kesatuan? Mulailah dengan doa, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebutuhan orang lain. Bangun relasi yang tulus dalam komunitas iman Anda. Ketika konflik muncul, hadapilah dengan kasih dan anugerah, bukan dengan sikap memecah belah. Kasih adalah pengikat yang menyatukan semuanya dalam kesempurnaan. Peranan ketekunan dalam pertempuran rohani tidak bisa diremehkan. Ketekunan adalah denyut nadi dari peperangan iman yang membuat kita tetap berdiri ketika pertempuran menjadi semakin berat. Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa perjalanan iman bukanlah lari jarak pendek, melainkan maraton. Kita dipanggil untuk tidak menjadi lelah dalam melakukan yang baik, karena pada waktunya kita akan menuai hasil jika kita tidak menyerah. Ketekunan bukan sekedar bertahan, melainkan terus melangkah maju dengan kepercayaan penuh pada janji Tuhan, bahkan ketika jalan terasa mustahil. Pikirkan tentang Nuh. Selama bertahun-tahun, ia membangun bahtera di tengah ejekan dan ketidakpercayaan orang-orang di sekitarnya. Setiap paku yang dipukulnya adalah tindakan iman dan ketekunan, percaya bahwa firman Tuhan akan digenapi. Ketika hujan akhirnya turun, ketekunannya tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga keluarganya dan masa depan umat manusia. Seperti Nuh, kita dipanggil untuk tekun, percaya bahwa ketaatan hari ini akan membawa kita pada penggenapan janji Tuhan di masa depan. Strategi utama musuh adalah melelahkan kita, membuat kita bertanya apakah perjuangan ini sepadan. Ia membisikkan kebohongan seperti, mengapa terus berdoa jika tidak ada yang berubah? Atau, kamu terlalu lemah untuk melanjutkan. Namun ketekunan adalah jawaban atas kebohongan itu. Firman menyatakan bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan bagi mereka yang mengasihinya. Setiap langkah ketekunan membawa kita semakin dekat pada kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Ada seorang wanita bernama Rachel yang didiagnosis dengan penyakit kronis. Setiap hari, ia menghadapi rasa sakit dan keputusasaan. Namun alih-alih menyerah, ia berpegang pada firman Tuhan. Ia merenungkan janji bahwa mereka yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Rachel terus berdoa, memuji Tuhan, dan melayani orang lain meskipun keadaannya sulit. Ketekunannya menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang. Kisahnya menunjukkan bahwa ketekunan bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi menemukan tujuan di tengah penderitaan. Lalu bagaimana kita bisa tetap tekun ketika pertempuran terasa terlalu berat?
mulailah dengan memusatkan pandangan pada Yesus, sumber dan penyempurna iman kita. Kelilingi diri Anda dengan komunitas orang percaya yang dapat menguatkan Anda saat Anda lemah. Terus nyatakan janji Tuhan atas hidup Anda, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi Anda. Kuasanya justru menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Ketekunan bukan bergantung pada kekuatan Anda, tetapi pada bersandar kepada kekuatan Tuhan. Sekarang mari kita masuk pada kebenaran tentang kemenangan yang terjamin di dalam Kristus. Kemenangan di dalam Kristus bukan sesuatu yang kita kejar untuk diraih, melainkan sesuatu yang telah dimenangkan. Ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," Ia sedang menyatakan kekalahan dosa, maut, dan segala kuasa kegelapan. Orang percaya tidak berperang untuk meraih kemenangan, melainkan berperang dari posisi kemenangan. Kristus telah melucuti kuasa-kuasa jahat dan menang atas mereka melalui salib. Inilah dasar iman kita. Pertempuran itu milik Tuhan dan hasil akhirnya sudah pasti. Bayangkan, seorang prajurit yang tahu bahwa perang telah dimenangkan, tetapi tetap hidup seolah-olah kekalahan masih mungkin terjadi. Itulah yang sering kita lakukan dalam kehidupan rohani. Kita memikul rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan, lupa bahwa kemenangan sudah dijamin. Ingat kisah bangsa Israel di tepi Laut Teberau. Terjebak antara tentara Firaun dan lautan, Tuhan berkata bahwa Dia akan berperang bagi mereka dan mereka hanya perlu diam. Apa yang terjadi kemudian adalah pembebasan yang ajaib, gambaran awal dari kemenangan sempurna di dalam Kristus. Musuh mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda telah kalah. Ia menunjuk pada kegagalan, kelemahan, dan pergumulan Anda sebagai bukti. Namun, kebenarannya adalah kuasa musuh tidak sebanding dengan kasih karunia Tuhan. Firman menyatakan bahwa kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Menjadi lebih dari pemenang berarti kemenangan itu bukan sekedar cukup, tetapi berlimpah, penuh kuasa kasih dan rahmat Tuhan. Ada seorang pria bernama Joshua yang bertahun-tahun bergumul dengan kecanduan. Ia merasa tidak mungkin bebas. Namun suatu malam, di titik terendah hidupnya, ia berseru kepada Yesus dan meminta pertolongan. Dari situlah transformasinya dimulai. Melalui doa, firman, dan komunitas, ia mulai berjalan dalam kebebasan. Joshua menyadari bahwa kemenangan bukan terletak pada kemampuannya berjuang, melainkan pada penyerahannya kepada Kristus yang telah menang. Hidupnya kini menjadi kesaksian akan kuasa penebusan Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kemenangan ini setiap hari? Mulailah dengan menolak kebohongan musuh dan memeluk kebenaran firman Tuhan. Nyatakan bahwa Dia yang ada di dalam Anda lebih besar daripada Dia yang ada di dunia. Beribadahlah bahkan di tengah pencobaan sebagai pernyataan iman. Ingat, kemenangan tidak bergantung pada kekuatan Anda, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Hidup dengan kemenangan yang telah dijamin di dalam Kristus menuntut kita untuk mengubah cara pandang kita setiap hari. Banyak orang percaya mengetahui secara intelektual bahwa Yesus telah menang, tetapi masih hidup seolah-olah pertempuran itu belum diputuskan. Mereka bangun setiap pagi dibebani rasa takut, rasa bersalah, dan kekhawatiran, padahal kemenangan sudah dinyatakan. Kemenangan di dalam Kristus bukan sekedar doktrin teologis, melainkan realitas yang harus dihidupi. Ketika Anda memahami bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, Anda tidak lagi berjalan dengan mentalitas kalah, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan memegang kendali. Musuh akan terus mencoba menggoyahkan keyakinan ini.
Ia akan berusaha membuat Anda fokus pada kegagalan masa lalu dan kelemahan saat ini. Namun, kemenangan di dalam Kristus mengajarkan kita untuk melihat hidup dari sudut pandang salib. Salib bukan simbol kekalahan, melainkan kemenangan terbesar sepanjang sejarah. Di sanalah dosa dikalahkan, hutang dilunasi, dan kuasa kegelapan dipatahkan. Ketika Anda hidup dari kebenaran ini, Anda tidak lagi terikat oleh masa lalu, karena identitas Anda telah diperbarui di dalam Kristus. Ada banyak orang yang tetap terperangkap dalam pertempuran batin karena mereka belum sepenuhnya menerima kebenaran ini. Mereka masih berjuang untuk membuktikan diri kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah menerima mereka di dalam Kristus. Hidup dalam kemenangan berarti berhenti berusaha mendapatkan kasih Allah dan mulai hidup dari kasih itu. Ini membebaskan Anda untuk melangkah dengan keberanian, bukan karena Anda kuat, tetapi karena Tuhan setia. Bayangkan seorang anak yang hidup di rumah ayahnya, tetapi terus-menerus takut diusir. Ia tidak menikmati hubungan karena selalu cemas akan kesalahan kecil. Begitulah banyak orang percaya hidup. Padahal firman menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Kemenangan sejati membawa ketenangan batin, karena Anda tahu siapa Anda dan kepada siapa Anda perinatles. Hidup dalam kemenangan juga memengaruhi cara Anda menghadapi pencobaan. Pencobaan tidak lagi menjadi tanda bahwa Anda ditinggalkan Tuhan, melainkan kesempatan untuk menyatakan iman. Ketika kesulitan datang, Anda dapat berkata dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini bukan penyangkalan terhadap rasa sakit, tetapi kepercayaan bahwa Tuhan lebih besar daripada situasi apapun. Sekarang mari kita berbicara tentang hidup setiap hari dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengenakan perlengkapan ini bukan peristiwa satu kali, melainkan komitmen harian. Setiap hari membawa tantangan baru, dan setiap hari kita dipanggil untuk siap secara rohani. Firman mengingatkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan melawan tipu daya musuh. Ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan bagi setiap orang percaya. Bayangkan memulai hari tanpa kesiapan rohani, melangkah ke dalam tekanan hidup tanpa perlindungan ilahi. Itu seperti berjalan di tengah badai tanpa perlindungan. Namun, ketika Anda dengan sadar mengenakan setiap bagian perlengkapan itu, Anda menyatakan bahwa hidup Anda berada di bawah otoritas Kristus. Anda tidak berjalan sendirian, dan Anda tidak berjalan tanpa perlindungan. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memperbarui komitmen ini. Ikat pinggang kebenaran mengingatkan Anda untuk hidup dalam firman dan integritas. Baju sirah kebenaran melindungi hati Anda dari tuduhan dan rasa bersalah. Kasut Injil damai sejahtera mempersiapkan langkah Anda untuk membawa pengharapan. Perisai iman memadamkan setiap serangan keraguan. Ketopong keselamatan menjaga pikiran Anda tetap tertuju pada identitas di dalam Kristus. Pedang Roh memberi Anda kuasa untuk melawan kebohongan dengan kebenaran. Ada seorang guru bernama Lisa yang setiap hari menghadapi tekanan dan suasana kerja yang penuh negativitas. Ia memutuskan untuk mulai berdoa setiap pagi dengan secara sadar mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ia mengucapkan firman, menyerahkan hari itu kepada Tuhan, dan meminta kekuatan untuk berjalan dalam iman. Seiring waktu, bukan hanya sikapnya yang berubah, tetapi juga suasana di sekitarnya. Rekan-rekannya mulai melihat kedamaian dan keteguhan dalam dirinya.
Hidup dengan perlengkapan Allah tidak hanya mengubah Anda, tetapi juga memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Hidup dengan perlengkapan senjata Allah berarti hidup dengan kesadaran rohani. Dunia ini penuh gangguan dan mudah sekali kehilangan fokus. Namun, kewaspadaan, doa, dan firman menjaga Anda tetap berdiri teguh. Ingatlah, pertempuran ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang hidup dengan tujuan. Tuhan tidak memanggil Anda untuk hidup dalam ketakutan, melainkan dalam iman dan keberanian. Hidup setiap hari dengan seluruh perlengkapan senjata Allah berarti menyadari bahwa peperangan rohani adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Namun, kita tidak pernah dipanggil untuk menghadapinya tanpa persiapan. Setiap bagian dari perlengkapan itu bekerja bersama, saling melengkapi, dan memberi kekuatan agar kita dapat berdiri teguh. Ketika satu bagian diabaikan, celah terbuka dan musuh berusaha masuk. Itulah sebabnya firman menekankan pentingnya mengenakan seluruh perlengkapan, bukan hanya sebagian. Kehidupan rohani yang kuat dibangun dari komitmen harian, bukan dari pengalaman sesaat. Banyak orang percaya hanya mengingat perlengkapan rohani ketika masalah datang. Mereka mulai berdoa lebih sungguh-sungguh saat krisis melanda, tetapi lalai menjaga hubungan dengan Tuhan ketika keadaan terasa aman. Namun, hidup dengan perlengkapan senjata Allah berarti siap sebelum serangan terjadi. Ini tentang membangun disiplin rohani yang konsisten, sehingga ketika pencobaan datang, Anda tidak panik, melainkan berdiri dengan keyakinan. Anda tahu siapa Anda tahu apa yang Anda percayai, dan Anda tahu kepada siapa Anda bersandar. Setiap hari, dunia akan mencoba membentuk cara Anda berpikir, berbicara, dan bertindak. Media, lingkungan, dan tekanan sosial terus menanamkan nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Tanpa ikat pinggang kebenaran, Anda akan mudah terseret arus. Tanpa baju zirah kebenaran, hati Anda akan mudah terluka. Tanpa Injil damai sejahtera, langkah Anda menjadi goyah. Tanpa perisai iman, keraguan akan melumpuhkan Anda. Tanpa ketopong keselamatan, pikiran Anda akan dikuasai ketakutan. Dan tanpa pedang roh, Anda tidak memiliki senjata untuk melawan kebohongan. Setiap bagian memiliki peran penting dalam menjaga Anda tetap berdiri. Hidup dengan perlengkapan Allah juga berarti hidup dengan kesadaran bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Anda bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi saksi bagi dunia di sekitar Anda. Ketika Anda berdiri teguh dalam iman, orang lain melihat harapan. Ketika Anda tetap damai di tengah tekanan, orang lain bertanya tentang sumber kekuatan Anda. Perlengkapan Allah bukan hanya melindungi Anda, tetapi juga memampukan Anda menjadi terang di tengah kegelapan. Ada banyak kesaksian tentang orang-orang yang hidupnya berubah karena mereka memilih untuk hidup siap secara rohani. Mereka mungkin masih menghadapi tantangan, tetapi sikap mereka berbeda. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, melainkan oleh iman. Mereka tidak lagi terikat oleh masa lalu, melainkan melangkah maju dengan pengharapan. Inilah buah dari hidup yang setiap hari diperlengkapi oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Anda memulai hidup seperti ini jika selama ini Anda merasa belum siap? Jawabannya sederhana, tetapi membutuhkan komitmen. Mulailah hari Anda dengan Tuhan. Serahkan pikiran, hati, dan rencana Anda kepadanya. Mintalah Dia menolong Anda mengenakan perlengkapannya dengan sadar. Jangan menunggu sampai Anda merasa kuat, karena kekuatan sejati datang justru saat Anda bersandar kepada Tuhan. Hidup dengan perlengkapan senjata Allah bukan tentang usaha manusia untuk menjadi kuat, melainkan tentang ketergantungan pada kuasa Tuhan. Ketika Anda mengakui kelemahan Anda,
disitulah kuasanya bekerja. Tuhan tidak mencari orang yang merasa mampu, tetapi orang yang mau taat dan percaya. Setiap langkah iman, sekecil apapun, diperhitungkan oleh Tuhan dan dipakainya untuk membawa perubahan. Mari renungkan ini. Apakah Anda menjalani hari-hari Anda dengan kesadaran rohani atau hanya bereaksi terhadap keadaan? Apakah Anda mempersiapkan diri untuk pertempuran atau baru mencari perlindungan saat terluka? Tuhan memanggil Anda untuk hidup siap, hidup teguh, dan hidup penuh keyakinan. Perlengkapannya telah disediakan. Tinggal satu hal lagi. Apakah Anda bersedia mengenakannya setiap hari? Seluruh perlengkapan senjata Allah bukan sekadar sebuah konsep rohani, melainkan garis kehidupan harian di dunia yang dipenuhi pertempuran tak terlihat. Setiap bagian memiliki tujuan ilahi. Ikat pinggang kebenaran menambatkan Anda pada firman Tuhan. Baju zirah kebenaran menjaga hati Anda dari tuduhan dan rasa bersalah. Kasut Injil damai sejahtera menuntun langkah Anda dengan tujuan dan pengharapan. Perisai iman memadamkan setiap serangan keraguan dan ketakutan. Tetopong keselamatan melindungi pikiran Anda dengan kepastian identitas di dalam Kristus. Pedang Roh memberi Anda kuasa untuk melawan kebohongan dengan kebenaran. Dan doa menyatukan semuanya, menjaga hubungan Anda dengan Tuhan tetap hidup dan kuat. Perlengkapan ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menang. Tuhan tidak memanggil Anda untuk sekedar bertahan hidup dalam iman, melainkan untuk hidup dengan keberanian, kejelasan, dan tujuan. Setiap hari Anda bangun, Anda memasuki medan pertempuran rohani. Tetapi Anda tidak datang dengan tangan kosong. Tuhan telah menyediakan semua yang Anda butuhkan. Pertanyaannya bukan apakah perlengkapan itu tersedia, melainkan apakah Anda bersedia mengenakannya. Hidup dengan perlengkapan Allah berarti hidup dengan kesiapan. Itu berarti Anda tidak membiarkan pikiran dikuasai oleh ketakutan, tidak membiarkan hati dipenuhi kepahitan, dan tidak membiarkan langkah Anda tersesat tanpa arah. Anda memilih untuk berdiri di atas kebenaran, berjalan dalam damai, dan percaya pada janji Tuhan, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesiapan dan ketekunan. Ada satu kebenaran penting yang perlu Anda ingat. Kemenangan Anda tidak ditentukan oleh seberapa kuat Anda merasa hari ini. Kemenangan Anda ditentukan oleh siapa yang Anda percayai. Yesus telah memenangkan pertempuran terbesar melalui salib dan kebangkitannya. Karena itu, setiap pertempuran yang Anda hadapi sekarang berada di bawah kemenangannya. Anda tidak berjuang sendirian, dan Anda tidak berjuang tanpa harapan. Hidup setiap hari dengan perlengkapan senjata Allah juga berarti hidup dengan kesadaran akan panggilan Anda. Anda dipanggil untuk menjadi terang, menjadi pembawa pengharapan, dan menjadi saksi kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Ketika Anda berdiri teguh dalam iman, dunia di sekitar Anda melihat perbedaan itu. Ketika Anda memilih damai di tengah kekacauan, orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui hidup Anda. Sekarang tantangannya adalah ini. Jangan biarkan pesan ini berhenti sebagai pengetahuan. Ambillah satu bagian dari perlengkapan itu dan terapkan dengan sengaja dalam hidup Anda mulai hari ini. Mungkin itu berarti memilih untuk hidup dalam kebenaran ketika kompromi terasa lebih mudah. Mungkin itu berarti mempercayai Tuhan ketika keraguan datang. Mungkin itu berarti melindungi pikiran Anda dengan firman atau memperdalam kehidupan doa Anda. Langkah kecil yang diambil dengan iman memiliki dampak besar dalam peperangan rohani. Ingatlah, Tuhan tidak memanggil Anda untuk berjalan dalam ketakutan. Dia memanggil Anda untuk berdiri teguh. Dia tidak memanggil Anda untuk hidup dalam kekalahan.
Dia memanggil Anda untuk hidup dalam kemenangan. Perlengkapannya adalah bukti bahwa Dia peduli, Dia hadir, dan Dia memperlengkapi Anda sepenuhnya. Saat Anda melangkah hari-hari ke depan, lakukanlah dengan kesadaran bahwa Anda diperlengkapi oleh Tuhan. Kenakan perlengkapannya setiap hari. Berdirilah teguh dalam iman, dan percayalah bahwa apapun yang Anda hadapi, Tuhan yang sama yang telah menang berjalan bersama Anda. Pertempuran mungkin nyata, tetapi kemenangan di dalam Kristus jauh lebih nyata.